Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai administrasi dalam kepramukaan, di mana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Dedi Nurjamil SPD MPD. Untuk itu, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Ismay Mamatunisa, selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi kali ini, sekaligus pemateri kedua. Dan yang kedua ada Pista Cahyani yang akan menjadi pemateri pertama. Nah, selanjutnya adapun submateri yang akan dibahas kali ini, yaitu yang pertama administrasi dalam kepramukaan, yang kedua program kerja Gus Depan, dan yang ketiga pembukuan dan surat menyurat. Nah, langsung saja ke pembahasan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Pista Cahyani. Kepadanya saya persilahkan. Untuk yang pertama yaitu administrasi dalam kepramukaan. Nah, di sini ada penyelenggara administrasi. Pengertian dari administrasi yang pertama, secara etimologis, administrasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata et yang berarti intensif dan ministrare yang berarti to serve atau melayani. Atau dengan kata lain, administrasi merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu administration yang bentuk infinitifnya adalah to administer yang diartikan sebagai to manage atau mengelola atau to direct atau menggerakkan. Kemudian menurut Suta, administrasi adalah kegiatan yang berhubungan dengan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan tujuan menyediakan keterangan bagi pihak yang membutuhkan serta memudahkan mendapatkan kembali informasi secara keseluruhan dalam hubungan satu sama lain, atau dengan kata lain disebut tata usaha. Kemudian menurut Sondang, dalam pandiangan, administrasi adalah proses keseluruhan kegiatan mencakup daripada keputusan yang sudah diambil, dan kegiatan itu pada umumnya dilakukan melalui dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jadi dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah rangkaian pengelolaan data dan informasi yang masuk dan keluar yang tersusun antara dua orang atau sekelompok untuk mencapai tujuan dan kesepakatan bersama. Dan ada maksud, tujuan, dan fungsi administrasi. Maksud diadakannya administrasi gugus depan pramuka adalah untuk memberikan pedoman dan arah bagi pembina pramuka di gugus depan dalam menjalankan tugasnya mengelola gugus depan atau satuan sekaligus melatih dasar-dasar tata usaha kepada peserta didiknya. Kemudian tujuannya yaitu untuk mendorong, mengatur, dan menertibkan tata usaha satuan pramuka. Nah, untuk fungsinya yang pertama, untuk melaksanakan pengawasan. Untuk itu, semua pekerjaan harus dilakukan menurut ketentuan yang tetap. Kemudian yang kedua, sebagai pedoman pokok yang harus dilaksanakan untuk diterapkan di lingkungan gugus depan. Dan yang ketiga, yaitu untuk keseragaman tata cara pelaksanaan penyelenggaraan administrasi. Dan yang terakhir yaitu sebagai sistem administrasi ikutan atau subsistem terhadap pokok-pokok sistem administrasi umum gerakan pramuka. Dan ada penggolongan. Yang pertama ada catatan, kemudian ada laporan, ada perencanaan, rencana dan program, ada keputusan, dan yang terakhir ada surat menyurat. Yang pertama yaitu catatan, fakta-fakta yang berhubungan dengan tindakan-tindakan di bidang administrasi umum pada waktu yang lalu diadakan pencatatan untuk ditinjau dan dipelajari kembali. Nah, pencatatan yang dimaksudkan adalah dilakukan secara teratur dan terus-menerus. Kemudian yang kedua laporan. Nah, pencatatan itu diolah dan diberi penilaian sehingga menjadi laporan. Nah, laporan itu merupakan catatan-catatan yang telah diolah dan telah dimasukkan penilaian secara objektif. Laporan dapat dibagi dalam bentuk laporan bulanan, semester, tahunan, masa bakti. Kemudian ada laporan pemeriksaan, ada berita acara, ada laporan hasil rapat, dan kesimpulan. Untuk yang ketiga, perencanaan, rencana, dan program.
Nah, dari bahan atau data yang dimasukkan dalam bermacam-macam laporan tersebut diolah dan disusun sebagai perencanaan. Perencanaan setelah melalui proses pengolahan dan penelitian dibuat rencana sebagai hasil perencanaan. Selanjutnya, dari hasil rencana yang telah diolah, dibuat program dengan memperhitungkan faktor-faktor ruang, waktu, dan urutan-urutan penyelenggaraan secara tegas dan teratur, serta dukungan anggaran yang diperlukan. Yang keempat yaitu keputusan. Nah, keputusan pimpinan adalah suatu pernyataan secara tegas untuk melaksanakan tugas pokok. Bentuk keputusan itu dapat bersifat kebijaksanaan, instruksi, dan perintah. Kemudian yang terakhir ada surat menyurat. Timbulnya surat menyurat itu karena adanya pencatatan, laporan, perencanaan, rencana, dan program serta keputusan yang minta penjelasan, penambahan, kekurangan-kekurangan, atau perubahan-perubahan. Untuk yang selanjutnya ada pedoman umum penyelenggara administrasi di gugus depan. Yang pertama ada tulisan berbentuk aturan. Jadi tulisan yang berbentuk aturan adalah naskah dinas yang berisi informasi mengenai apa dan bagaimana melakukan suatu kegiatan. Nah, tulisan berbentuk aturan itu antara lain yang pertama keputusan, kemudian surat keputusan, yang ketiga petunjuk pelaksanaan, yang keempat petunjuk teknis, yang kelima surat tugas, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada tulisan berbentuk naskah. Nah, tulisan yang berbentuk naskah adalah surat dinas yang berisi informasi dan komunikasi tertulis yang menyangkut kepentingan tugas dan kegiatan dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan, permintaan, pernyataan, pendapat dari instansi kepada instansi lain dan atau kepada individu. Kemudian yang ketiga ada tulisan berbentuk data. Jadi tulisan berbentuk data adalah surat dinas yang berisi kumpulan dari data-data yang membentuk suatu berkas yang saling berhubungan dengan tata cara tertentu untuk mengetahui dan menyampaikan keterangan kuantitas yang dimiliki gugus depan. Nah, kemudian ada tentang pencatatan laporan dan buku pribadi. Untuk yang pertama yaitu pencatatan. Nah, pekerjaan mencatat kehadiran, pembayaran iuran anggota, pengumpulan tabungan itu dilakukan oleh pimpinan unit terkecil. Nah, penulisan tambahan rapat itu dilakukan oleh peserta didik di pasukan, ambalan, dan racana untuk kemudian disampaikan kepada pembina, penggalang, penegak, dan pandega sesuai satuannya. Kemudian pengumpulan catatan sebagai bahan laporan ke Kuarcap, Kuaran itu dikoordinasikan oleh pembina. Pencatatan dilakukan untuk melatih dan mengembangkan kecermatan dan ketelitian peserta didik serta menambah rasa tanggung jawab. Kemudian laporan. Setiap pembina mengembangkan 2 jenis laporan disesuaikan dengan kemampuan peserta didiknya, yaitu yang pertama laporan pramuka, merupakan latihan di bidang tulis-menulis. Kemudian yang kedua laporan organisasi, merupakan kewajiban pembina gugus depan untuk menyampaikan segala informasi tentang keadaan dan perkembangan gugus depan kepada Kuarcap dan Kuaran. Nah, laporan tahunan gugus depan kepada Kuarcap atau Kuaran sekaligus merupakan pendaftaran ulang bagi gugus depan tersebut. Kuarcap sesudah menerima laporan tahunan wajib segera menerbitkan surat keputusan pengukuhan ulang bagi gugus depan. Apabila suatu gugus depan tidak memberikan laporan tahunan, maka pendaftaran ulang untuk gugus depan tersebut dihapus dan nomor gugus depan dapat dipakai oleh Kuarcap untuk mengukuhkan gugus depan yang lain. Kemudian laporan itu dipertanggungjawabkan pembina gugus depan kepada musyawarah gugus depan. Tidak merupakan laporan tahunan, namun perlu disampaikan juga ke Kuaran. Untuk buku pribadi, jadi setiap pembina satuan itu wajib membuat catatan pribadi pramuka yang dibinanya dan wajib dipegangnya sendiri selama bertugas. Buku pribadi atau catatan pribadi itu wajib diserahkan
kepada penggantinya atau kepada pembina gugus depan apabila pembina yang bersangkutan pindah. Kemudian ada materi mengenai catatan sarana pendukung. Yang pertama, sarana pendukung. Jadi penyelenggaraan pembinaan dan kegiatan gugus depan perlu sarana pendukung yang meliputi yang pertama barang-barang tidak bergerak dan yang kedua barang-barang bergerak. Kemudian asal dari sarana pendukung yaitu yang pertama dari pinjaman, kemudian dari pemberian atau sumbangan, dan yang ketiga bisa dari pembelian atau pengadaan. Nah, untuk pencatatan sarana pendukung, semua sarana pendukung dicatat dengan keterangan rinci yang meliputi jenis atau macamnya, jumlah satuan, asal, keadaan. Kemudian pencatatan itu dapat menggunakan model tersendiri. Untuk materi yang kedua yaitu ada program kerja gugus depan. Nah, di sini ada tahap pengelolaan dan pembagian tugas. Untuk aspek dan tahap pengelolaan, yang pertama, tugas pembina pramuka itu berpangkal pada 3 aspek yang meliputi pengelolaan pembinaan, meliputi proses perencanaan, pemrograman, pengorganisasian, pelaksanaan kegiatan, dan pengendalian tentang langkah dan upaya untuk menanamkan, menumbuh kembangkan mental, moral, watak, sikap, dan perilaku luhur pada peserta didiknya. Kemudian pengelolaan kegiatan dan sarananya meliputi proses perencanaan, pemrograman, pengorganisasian, pelaksanaan program kerja kegiatan, dan pengendalian tentang langkah dan upaya memberikan pengetahuan, keterampilan, pengembangan bakat dan minat, serta kemampuan untuk mandiri sesuai perkembangan jasmani dan rohani peserta didik dengan memperhatikan lingkungan kehidupan mereka itu. Pengelolaan pelantikan merupakan muara perpaduan dari proses pembinaan dan pengelolaan kegiatan yang menjadi wewenang penuh bagi pembina pramuka. Nah, ketiga aspek pengelolaan tersebut itu dilaksanakan melalui tahap ada penyusunan rencana kerja, kemudian pembuatan program kerja, kemudian pengorganisasian, pelaksanaan kegiatan, pengendalian, pelaporan, dan daftar ulang. Untuk penyusunan program kerja yang pertama, jadi 1 tahun sekali gugus depan itu menyelenggarakan musyawarah gugus depan yang acaranya meliputi menyusun rencana kerja gugus depan untuk masa bakti berikutnya. Kemudian rencana kerja gugus depan itu berpedoman pada rencana kerja Kuaran sesuai tahun masa bakti. Kemudian program kerja Kuaran sesuai tahunnya dan kepentingan peserta didik di gugus depan itu serta lingkungan setempat termasuk harapan orang tua pramuka. Kemudian rencana kerja gugus depan itu berisi yang pertama organisasi, kemudian pendidikan orang dewasa, kemudian kegiatan bersama, kemudian kegiatan satuan, kemudian administrasi sarana dan prasarana, serta keuangan. Nah, untuk tahap pembuatan program kerja, jadi atas dasar rencana kerja gugus depan seperti tersebut itu, maka setiap satuan di dalam gugus depan itu menyusun program kerjanya masing-masing. Nah, program kerja perindukan siaga, pasukan penggalang dan ambalan penegak, serta Racana Pandega dapat disusun secara catur bulan atau semester, sehingga sesuai dengan kalender formal pada pramuka. Tiap penyusunan program kerja satuan pramuka, maka pembina pramuka yang bersangkutan mengarahkan pada pengelolaan pembinaan, pengelolaan kegiatan dan pengelolaan pelatihan, penyelesaian SKU dari setiap anggota. Nah, untuk pasukan penggalang terbukanya kesempatan untuk setiap regu menyelenggarakan latihan regu. Nah, kemudian ada tahap pengorganisasian. Rencana kerja gugus depan itu dirinci dan dikelompokkan sesuai golongannya menjadi program kerja satuan pramuka. Program kerja satuan seperti tersebut pada poin di atas itu
dijabarkan oleh unit terkecil pada satuan masing-masing sehingga tercipta acara latihan mingguan dan kegiatan unit terkecil pada satuan tersebut. Kemudian pembina siaga, pembina penggalang, pembina penegak, pembina pandega itu selalu mengkoordinasikan unit terkecil dalam satuan masing-masing. Dengan demikian akan tercipta sentralisasi dan desentralisasi kegiatan secara harmonis. Rapat untuk pembinaan dan kegiatan Dewan Penggalang, Dewan Ambalan, dan Dewan Racana, serta rapat Dewan Kehormatan masing-masing satuan merupakan koordinasi dan konsolidasi. Upaya penyediaan oleh pembina siaga, pembina penggalang, pembina penegak, dan pembina pandega dilakukan pada waktu rapat serta waktu-waktu lain sesuai kesempatan yang tersedia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Nah, baik, selanjutnya mengenai pelaksanaan kegiatan masih dalam submateri program kerja gugus depan akan disampaikan oleh saya. Pelaksanaan kegiatan yang pertama, program kerja satuan dilaksanakan dalam latihan mingguan oleh satuan masing-masing, kegiatan keluar, latihan regu, pertemuan sangga kerja, dan kelompok kerja. Dan yang kedua ada program latihan mingguan. Isi program latihan mingguan mengolah bahan SKU, SKK, bahan lain yang berupa selingan atau acara pengganti. Lalu ada urutan kegiatan, yang pertama upacara pembukaan, latihan fisik, latihan ringan, puncak acara dengan pokok isi tentang Dharma dan Satya, lalu ada santai dan ujian, serta yang terakhir upacara penutupan. Hal-hal yang perlu diperhatikan, sifat latihan harus meningkat dari sedikit pengulangan dan berkesinambungan, bergantian antara gerak dan juga tenang. Selanjutnya ada pengendalian, di mana pengendalian ini merupakan upaya untuk menjamin terlaksananya kegiatan dengan baik dan mencapai sasaran yang ditentukan serta sesuai dengan ketentuan gerakan pramuka. Yang pertama, rangkaian pengendalian meliputi penyeliaan atau supervisi, pelaporan, evaluasi dan pemantauan atau monitoring yang dilakukan sejak tahap perencanaan sampai dengan penyusunan laporan. Yang kedua, pembina gugus depan mempunyai tugas untuk melaksanakan pengendalian dengan memeriksa program latihan mingguan serta membubuhkan tanda tangan sebagai tanda persetujuannya. Dan yang ketiga, pembina satuan bertugas melaksanakan pengendalian pada saat pelaksanaan kegiatan satuan dan memeriksa program latihan unit terkecil serta memberikan petunjuk praktisnya. Yang keempat, khusus untuk latihan keluar, pembina gugus depan dan pembina satuan wajib meneliti secara cermat. Yang kelima, penyeliaan atau supervisi perlu dilakukan dengan menggunakan format agar lebih terarah. Hal-hal rinci tentang penyeliaan atau supervisi yang berkaitan dengan pembinaan personil diatur tersendiri. Selanjutnya, pelaporan yaitu penyusunan laporan di lingkungan gugus depan dilakukan sebagai langkah pendidikan dan dilakukan oleh peserta didik. Pelaporan formal kekuaran dan kuarcap dilakukan oleh pembina gugus depan. Selanjutnya, evaluasi latihan mingguan dilakukan oleh pembina satuan dalam pertemuan antara pembina di dalam gugus depan itu. Evaluasi pribadi peserta didik wajib dicatat dalam buku catatan pribadi. Dan yang terakhir, pemantauan dilaksanakan secara berkala. Selanjutnya mengenai pembagian tugas. Yang pertama, pembina gugus depan bersama-sama dengan pembina satuan mengatur pembagian tugas di tingkat gugus depan. Yang kedua, pembina satuan bersama-sama dengan pembantu pembina di satuan masing-masing mengatur pembagian tugas di tingkat satuan. Kecuali pada perindukan siaga, setiap pembina dan pembantu pembina wajib mengusahakan peran serta peserta didiknya masing-masing secara aktif. Yang ketiga, pembagian tugas tersebut meliputi pimpinan atau ketua, sekretaris, pengelola keuangan,
dan pengelola sarana. Yang keempat, pembina gugus depan melaksanakan administrasi umum meliputi penerimaan anggota baru dengan pendaftaran anggota sebagai pernyataan dari orang tua atau wali peserta didik. Kedua, mengatur pembagian tugas antar pembina, mengajukan permintaan tanda kehormatan bagi pembina dan peserta didiknya, daftar induk anggota, menyelenggarakan gugus dan mengelola keputusannya, membuat laporan secara periodik ke Quatcap melalui koran, membuat mutasi buku agenda keluar masuk, buku program kerja. Yang kelima, pembina gugus depan melimpahkan pelaksanaan administrasi pendidikan kepada pembina dan pembantu pembina. Lalu selanjutnya ada pematerian mengenai pembukuan dan surat menyurat keluar dan masuknya. Surat menyurat dan klasifikasi. Surat menyurat adalah kegiatan pengendalian arus berita baik tertulis maupun lisan yang timbul dari adanya pencatatan, laporan, perencanaan, atau program dan keputusan yang memungkinkan adanya permintaan penjelasan penambahan kekurangan-kekurangan atau perubahan-perubahan. Adapun surat menyurat dibagi dalam dua macam. Yang pertama surat masuk dan yang kedua surat keluar. Surat masuk yaitu semua tulisan-tulisan atau berita yang diterima dari pihak lain yang penerimaannya dipusatkan di sekretariat atau bagian lain yang diberi wewenang untuk tugas itu. Urutan-urutan kegiatan penyelesaian surat masuk. Yang pertama, penyortiran surat-surat masuk didasarkan kepada derajat. Kedua, surat masuk yang bersifat sangat rahasia, dan rahasia jabatan atau terbatas diteruskan dalam keadaan sampul tertutup kepada kepala sekretariat atau sekretaris atau jabatan yang ditunjuk. Dan selanjutnya diserahkan langsung kepada yang berkepentingan. Sedangkan yang bersifat biasa segera dibuka sampulnya dan diteruskan kepada bagian pencatatan. Ketiga, semua berita masuk diadakan pencatatan, distribusi, dan penyimpanan. Lalu ada surat keluar. Surat keluar yaitu semua tulisan-tulisan yang dikirimkan kepada instansi atau pihak lain yang setiap konsep untuk diajukan kepada pimpinan disalurkan melalui kepala sekretariat atau sekretaris atau pejabat yang diberi wewenang meneliti. Adapun urutan-urutan kegiatan penyelesaian surat keluar, yang pertama, semua konsep surat keluar dapat dibuat atas dasar kebijakan pimpinan sebagai reaksi atas suatu aksi dan sebagai konsep baru. Lalu kedua, pembuatan konsep dilakukan oleh pejabat-pejabat yang bersangkutan sesuai dengan prosedur kerja yang berlaku. Ketiga, setiap surat keluar diadakan pencatatan, distribusi, dan penyimpanan. Lalu ada klasifikasi. Klasifikasi dalam surat menyurat dimaksudkan untuk menentukan tingkat keamanan daripada isi berita atau informasi. Kedua, penentuan surat, naskah, dan dokumen untuk digolongkan dalam tingkatan klasifikasi berlaku ketentuan yang ada di kuartir-kuartir gerakan pramuka. Ketiga, klasifikasi dimaksud terdiri atas 3 tingkatan, yaitu rahasia, terbatas, dan biasa. Keempat, pengertian tingkatan klasifikasi sebagai berikut. Rahasia merupakan berita itu membutuhkan pengamanan tinggi karena erat hubungannya dengan keamanan kedinasan dan hanya boleh diketahui oleh pejabat yang berwenang atau yang ditunjuk. Terbatas menyatakan bahwa berita itu membutuhkan pengamanan karena erat hubungannya dengan tugas khusus kedinasan dan hanya boleh diketahui oleh pejabat yang berwenang atau yang ditunjuk. Lalu untuk biasa menyatakan bahwa berita itu tidak memerlukan pengamanan. Selanjutnya, sarana surat menyurat. Sarana surat menyurat adalah alat untuk merekam informasi yang dikomunikasikan dalam bentuk pertama, kertas yang digunakan adalah A4 atau F4 maksimal 70 gram.
Kedua, penggunaan kertas A4 atau F4 di atas 70 gram atau jenis lain hanya terbatas untuk jenis naskah yang mempunyai nilai keasaman tertentu dan nilai kegunaan dalam waktu lama. Ketiga, penyediaan surat berlogo Gerakan Pramuka dicetak di atas kertas 70 gram. Keempat, selain kertas A4 atau F4 untuk kepentingan tertentu, surat menyurat dapat pula menggunakan kertas dengan ukuran berikut: A3 kuarto ganda, A5 setengah kuarto, dan folio ganda. Lalu kelima, pengetikan sarana administrasi dan komunikasi gugus depan menggunakan bentuk huruf Arial dengan ukuran font 11 atau 12, lalu Times New Roman dengan ukuran 12, dan dengan spasi 1 atau 1,5 sesuai dengan kebutuhan. Keenam, kop surat mengidentifikasi nama atau identitas gugus depan yang terdiri dari dua macam. Yang pertama, kop surat dinas pengaturan, dan yang kedua, kop surat tulisan dinas. Nah, penomoran surat menyurat baik yang bersifat aturan maupun naskah dilakukan dengan sistem nomor urut yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan ditutup pada tanggal 31 Desember setiap tahunnya. Untuk jenis yang bersifat mengatur atau keputusan, surat keputusan, dan surat tugas, serta lain-lainnya, penulisan nomor surat diatur sebagai berikut. Yang pertama, nomor surat, kedua, tahun surat. Contohnya, nomor 001 tahun 2024. Adapun cara penomoran surat menyurat yang bersifat naskah dapat diatur sebagai berikut. Pertama, nomor, kedua, kode kuartir, ketiga, kode gugus depan, dan yang terakhir, kodifikasi bidang yang mengeluarkan surat. Contohnya, nomor 001 garis miring 0510.091 strip A. Adapun kodifikasi bidang yang mengeluarkan surat dapat diatur sesuai dengan kebutuhan masing-masing gugus depan. Misalnya, untuk A, yaitu pimpinan atau staf pimpinan yang menangani kebijakan pimpinan. Dan untuk B, yaitu bidang keuangan, serta C, untuk bidang organisasi dan kegiatan. Pengurusan arsip. Pelaksanaan kegiatan pengurusan arsip. Yang pertama, pengurusan arsip di gugus depan dilaksanakan oleh sekretaris gugus depan atau pimpinan-pimpinan gugus depan yang ada kaitannya dengan surat menyurat. Kedua, pelaksanaan penyimpanan arsip di kuartir diatur dalam 3 sistem sebagai berikut. Yang pertama, menurut waktu, kedua, menurut persoalan, dan ketiga, campuran. Lalu ketiga, masing-masing sistem tersebut di atas agar disesuaikan dengan kebutuhan dalam penggunaannya. Pelaksanaan pengurusan arsip ini dilakukan oleh bagian tata usaha dengan melalui proses sebagai berikut. Pertama, pencatatan, kedua, penyimpanan, ketiga, pemeliharaan, keempat, penyajian kembali, kelima, penilaian, keenam, pemusnahan, ketujuh, penyaluran, kedelapan, klasifikasi arsip, dan yang terakhir, penyimpanan arsip dilakukan dengan menggunakan klasifikasi berkode. Contohnya, ada pada gambar PPT tersebut. Lalu mengenai pencatatan, semua surat atau tulisan yang diterima sebagai arsip dicatat dalam buku agenda yang memuat kolom-kolom, nomor urut, tanggal penerimaan, diterima dari siapa, nomor surat, tanggal surat atau tulisan naskah dinas, dan yang terakhir petunjuk arsip yang menunjukkan sistem penyimpanan arsip. Adapun contohnya seperti pada PPT. Lalu untuk pencatatan tersebut diperlukan 2 macam buku agenda arsip yang dipergunakan. Yang pertama, naskah dinas yang diklasifikasikan biasa. Kedua, naskah dinas yang diklasifikasikan rahasia dan terbatas. Untuk penyimpanan, yang pertama, semua jenis tulisan penyimpanan dimasukkan dalam map jepitan besar atau ordner. Kedua, susunan penyimpanan arsip dalam ordner diatur sebagai berikut. Naskah dinas keluar memuat urutan nomor dan tanggal dari naskah dinas yang bersangkutan. Naskah dinas masuk diatur sesuai dengan nomor urut agenda arsip. Lalu tiap-tiap ordner pada sebelah luar dapat diberi judul, tahun, atau nomor kode sesuai dengan apa yang tersusun di dalamnya. Yang terakhir, di samping di tempat yang telah disediakan sesuai dengan petunjuk lokasi arsip dan di rak atau lemari arsip. Selanjutnya mengenai pemeliharaan. Pemeliharaan arsip diselenggarakan secara tertib,
teratur, dan rapi sehingga aman dan terhindar dari segala kemungkinan yang merugikan, antara lain kerusakan, kehilangan, kebakaran, dan sebagainya. Lalu tempat pemeliharaan arsip tersebut perlu dilengkapi dengan bahan kimia, alat pemadam kebakaran, dan lain-lain sesuai dengan keperluan pengamanan. Lalu mengenai penyajian kembali, yang pertama, naskah dinas yang sudah disimpan sebagai arsip pada suatu waktu diperlukan kembali, maka untuk memudahkan penyajian kembali, penyimpanan arsip dilakukan dengan sistem pencatatan dan pemeliharaan yang teratur atau tertib secara terus-menerus. Kedua, peminjaman naskah dinas perlu diselenggarakan secara seksama untuk menjaga agar naskah dinas yang dipinjam tidak hilang. Ketiga, dengan menggunakan klasifikasi arsip seperti tersebut di atas, penyajian kembali akan lebih teratur. Keempat, sistem peminjaman arsip diatur sebagai berikut. Tiap peminjaman disertai bond pinjaman. Tiap-tiap bond pinjaman harus dibuat catatan-catatan. Macam naskah dinas, nama peminjam, bond pinjaman arsip tersebut dicatat dalam buku pinjaman arsip. Bond dan buku pinjaman arsip dilihat pada contoh lampiran. Lalu, lama pinjaman 1 minggu dan bila perlu dapat diperpanjang dengan terlebih dahulu dilaporkan kepada bagian tata usaha. Selanjutnya, arsip naskah dinas yang boleh dipinjamkan hanya arsip yang jumlahnya lebih dari 1 X lempar, sedangkan arsip yang hanya tinggal 1 X lempar boleh diperlihatkan saja atau disalin atau difotokopi. Selanjutnya mengenai penilaian. Pertama, penilaian dan penentuan jangka waktu arsip dilakukan berdasarkan suatu standar yang ditetapkan oleh Ketua Gugus Depan. Kedua, wewenang penilaian dilaksanakan oleh Sekretaris Gugus Depan. Ketiga, dasar penilaian harus ditinjau dari segi penting atau tidaknya arsip itu untuk kebijakan selanjutnya, atau dari segi kemungkinan dapat digunakan bahan sejarah perkembangan Gugus Depan. Keempat, penentuan nilai arsip didasarkan pada tingkat kegunaan jangka waktu penyimpanan naskah dinas atau surat dan bahan administrasi lainnya. Selanjutnya mengenai penggolongan arsip. Yang pertama, arsip dinamis ialah arsip yang dianggap berguna untuk menunjang kegiatan administrasi sehari-hari. Arsip dinamis meliputi pertama arsip aktif dan yang kedua arsip inaktif. Selanjutnya, arsip statis ialah arsip yang dianggap tidak berguna lagi dalam menunjang kegiatan administrasi sehari-hari, namun berguna sebagai bahan pertanggungjawaban yuridis, bahan penulisan sejarah dan bahan penelitian. Arsip statis bernilai lebih dari 10 tahun. Selanjutnya mengenai pemusnahan. 1. Pemusnahan arsip dilakukan setiap tahun oleh petugas yang dibentuk gugus depan atau pejabat yang diberi wewenang dengan suatu surat tugas. Kedua, petugas melaksanakan penilaian dan penggolongan arsip dari setiap jenis tulisan yang menurut jangka waktu tertentu telah dapat dimusnahkan. Ketiga, setiap pelaksanaan pemusnahan dibuat berita acara pemusnahan. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai administrasi dalam kepramukaan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.